500 rumah di permukiman padat penduduk di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terbakar, pemirsa. Para pengungsi masih membutuhkan bantuan logistik. Mereka pun bertahan di tenda dalam kondisi yang memprihatinkan. Kebakaran hebat yang melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Jumat lalu, kini hanya tersisa puing-puing saja. Kebakaran besar terjadi bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Sebanyak 500 rumah semi permanen hangus terbakar rata dengan tanah di atas lahan seluas 3 hektar di Jalan Empang Damai, Rawa Indah. Sekitar 800 kepala keluarga atau kurang lebih 3.200 orang terpaksa mengungsi ke tenda pengungsian yang didirikan di sebuah lahan. Namun, minimnya tenda pengungsian dan kurangnya bantuan logistik bagi anak-anak dan lansia membuat para pengungsi harus bertahan dalam keterbatasan. Di sini sendiri kira-kira kebutuhannya apa aja, Ibu, yang belum terpenuhi? Air bersih, tenda, selimut, sama kebutuhan balita sih. Kalau kita orang dewasa kan istilahnya tahu nahan lapar apa masih bisa. Kalau balita tuh kayak obat-obatan sama minyak kayu putih. Obat-obatan kayak gitu, itu yang belum ada. Udah datang tapi masih kurang. Ada pula yang mengungsi di kandang kambing tak jauh dari tempat posko pengungsian didirikan. Hal ini lantaran tenda pengungsian yang didirikan oleh pemerintah sudah penuh oleh korban kebakaran lainnya. Soalnya nggak ada tempat lagi sebelum ada pengungsian. Oke. Mumpung kesempatan ada tempat yang kosong, di sini aja lah, biar dekat. Gubernur Jakarta Pramono Anung hari ini mendatangi lokasi pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara. Pramono melihat kondisi langsung dan berbincang dengan korban untuk mengetahui apa yang masih dibutuhkan oleh pengungsi. Pramono meminta korban kebakaran yang kehilangan surat berharga seperti akte, KTP, KK yang terbakar segera dibuat baru. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan, mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apa yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Karena mumpung ini masih pada waktu yang cukup dekat sehingga datanya ada, dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa menolong semua yang ada di tempat pengungsian ini. Pramono menambahkan masih fokus kepada korban di tempat pengungsian. Kedepannya akan ada rapat secara menyeluruh dan mendetail mengenai dampak dari kebakaran ini, termasuk apakah para pengungsi akan direlokasi atau keputusan lainnya. Dari Jakarta, Vanessa Liu, Margareta Novita, Dimas Karentio, TV One, mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kebakaran di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kita terhubung dengan reporter TV One Yolanda Chaniago di posko pengungsian. Yolanda, bagaimana kondisi para pengungsi kebakaran saat ini? Ya baik, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, beginilah lokasi terkini pengungsian warga Kapuk Muara pada malam hari, di mana memang kita sama-sama mengetahui beberapa hari lalu warga Kapuk Muara baru saja mengalami musibah kebakaran begitu ya, yang mana kebakaran tersebut menyebabkan 485 rumah warga hangus terbakar, dan memang pada kebakaran tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa, namun ada setidaknya 2.315 warga dari 671 KK yang harus mengungsi di lahan kosong
tepat saya mengabarkan saat ini. Dan tadi saya dan tim juga sudah melihat lokasi pengungsian pada malam hari, Laura dan juga pemirsa. Pada malam ini dapat dilihat ada kurang lebih 16 tenda pengungsian, di mana per satu tenda pengungsian tersebut dapat berisi kurang lebih 165 orang. Selain tenda pengungsian juga tadi sudah ada 3 dapur umum milik Polda Metro Jaya, Dinas Sosial dan juga Basnas, di mana per satu dapur umum tersebut bisa menghasilkan kurang lebih 1.400 porsi makanan untuk warga pengungsian. Selain dapur umum juga terdapat 8 toilet portable atau kamar mandi portable yang bisa digunakan warga untuk bersih-bersih, mandi dan sebagainya, seperti itu Laura dan juga pemirsa. Dan pemirsa, pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat sempat dibagikan makanan dari posko pengungsian kepada di mana sebelumnya sempat terjadi pemadaman listrik, Laura dan pemirsa. Namun pemadaman listrik ini terjadi karena kesalahan sesaat begitu ya. Pemadaman listrik terjadi kurang lebih 15 menit, kemudian listrik di pengungsian menyala kembali seperti itu. Dan juga tadi setelah listrik menyala dapat Anda lihat memang warga di pengungsian sudah mulai melanjutkan aktivitas kembali, seperti anak-anak sudah terlihat nampak main dan juga berlari-larian, kemudian juga orang dewasa sudah tampak melakukan aktivitas kembali. Dan Laura serta pemirsa, yang membuat saya tersentuh tadi sempat diadakan pengajian bersama oleh anak-anak, di mana setelah pengajian bersama tersebut dilakukan, dilanjutkan dengan pembagian kitab suci Al-Quran dan juga sejadah secara gratis. Seperti itu Laura, sementara demikian kembali ke studio. Baik, Yolanda Chaniago, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.